wabarakatuh. Saya Indri Asari dari PSK 7D PT Cendekia Utama Kudus akan menjelaskan tentang materi uji rehabilitasi data dan konsep distribusi probabilitas. Selamat menyaksikan. Uji rehabilitasi data dan konsep distribusi probabilitas. Pertama, saya akan menjelaskan tentang uji rehabilitas data. Pengertian rehabilitas data menurut Noto Atmojo 2005 dalam WTR 2011, rehabilitas data indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Sehingga uji rehabilitas data dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat ukur tetap konsisten jika pengukur tersebut diulang? Alat ukur dikatakan reliable jika menghasilkan hasil yang sama, meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. Sebelum dilakukan uji rehabilitasi data, dilakukan uji validasi data. Hal ini dikarenakan data yang akan diukur harus valid dan harus dilanjutkan dengan uji rehabilitas data. Namun, apabila data yang diukur tidak valid, maka tidak perlu dilakukan uji rehabilitas data. Cara uji rehabilitas data kuesioner dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya, buat terlebih dahulu data di aplikasi SPSS sesuai dengan data kuesioner. Kemudian, entry data kuesioner ke dalam variabel view dan data view. Nah, contohnya seperti ini ya, ada B1, B2, B3, B4, dan B5. Selanjutnya, kemudian klik analis, lalu pilih skal, dan pilih lagi reliability analysis. Selanjutnya akan muncul tampilan reliability analysis. Pindahkan seluruh data variabel berupa skala ke kolom item sebelah kanan dan pilih model alpha. Setelah itu klik statis. Akan muncul tampilan reliability analysis. Statis kemudian pada bagian descript for centang skal dan skal if item delete. Lalu klik continue. Kemudian klik OK dan lihat hasil perhitungan data pada output. Setelah melakukan perhitungan data, kemudian hasil perhitungan data uji rehabilitas akan muncul pada output. Pada output, hasil perhitungan data akan berupa tabel, yaitu Case Processing Summary, seperti gambar di sebelah kiri. Reliability status, item total statistik, dan skala statistik. Pada tabel Case Processing Summary dapat dilihat baris case valid menyatakan bahwa jumlah responden ada 10 dan presentasi menunjukkan 100%. Hal ini menandakan bahwa 10 responden tersebut valid dan tidak ada responden yang masuk ke kategori exclude. Lalu, untuk mengetahui apakah hasil perhitungan data dapat dipercaya dan konsisten atau reliable, dapat diperhatikan pada tabel reliability status, seperti gambar di samping kanan. Hasil perhitungan uji rehabilitas
metode konveks alpha atau R hitung dapat dilihat pada kolom Corbett alpha, yaitu 0,688 dengan N of item menunjukkan bahwa jumlah dari item atau jumlah pertanyaan yang diinput pada variabel view ada 5. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil konveks alpha untuk 5 data dari item atau 5 pertanyaan yaitu 0,688. Untuk mengetahui apakah data tersebut dapat dipercaya atau tidak, maka apabila perhitungan R hitung lebih besar daripada R tabel 5%, di mana R hitung dilihat dari tabel hasil perhitungan yang kamu dapatkan pada aplikasi SPSS. Sedangkan R tabel 5% dilihat pada tabel yang telah ditentukan, seperti gambar yang tertera. Setelah itu, lihat nilai N sesuai dengan jumlah responden dari data pada contoh jumlah responden atau nilai N, yaitu 10. Lihat pada R tabel 5%, maka diketahui bahwa R tabel untuk data tersebut adalah 0,632. Dapat disimpulkan bahwa R hitung lebih besar daripada R tabel 5%, yaitu 0,688 lebih besar dari 0,632, sehingga data tersebut adalah reliable atau dapat dipercaya dan konsisten. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi konsep distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah distribusi peluang mempunyai hubungan yang erat dengan distribusi frekuensi. Frekuensi dalam distribusi frekuensi diperoleh berdasarkan hasil percobaan atau hasil observasi. Sedangkan frekuensi dalam distribusi peluang merupakan hasil yang diharapkan jika percobaan atau pengamatan dilakukan, sehingga distribusi peluang ini seringkali disebut distribusi teoritis. Contoh, bila dilakukan percobaan pelemparan 3 buah koin uang secara bersamaan, maka hasil yang mungkin dari percobaan pelemparan 3 buah koin uang logam tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut. Peluang yang muncul pada pelemparan pertama 3 gambar. Peluang yang muncul pada pelemparan kedua ada 2 gambar. Peluang yang muncul pada 3 gambar ada 2. Peluang yang muncul pada gambar 1 gambar. Keempat, 2 gambar. Kelima, 1 gambar. Keenam, 1 gambar. Dan ketujuh, angka semua yang keluar. Distribusi binominal. Distribusi binominal disebut juga sebagai percobaan atau proses dari Bernoulli. Johannes Bernoulli adalah ahli matematika dari Swiss tahun 1654 sampai 1705 yang berjasa dalam pengembangan penggunaan distribusi binominal. Ciri-ciri dari percobaan Bernoulli adalah setiap percobaan hanya menghasilkan 2 kemungkinan yang saling meniadakan, yaitu sukses atau gagal. Contoh, bila seseorang memilih secara acak sehelai kartu dari setumpuk kartu bread, kartu yang terpilih dapat berupa kartu as
atau bukan kartu as. Probabilitas peristiwa sukses atau P dari suatu percobaan ke percobaan berikutnya adalah tetap. Probabilitas gagal atau Q adalah 1 - P. Distribusi binominal kumulatif adalah berguna bagi perhitungan probabilitas paling sedikit X lebih besar dari R atau paling banyak sejumlah X sukses. Probabilitas binominal kumulatif di atas dapat dihitung dengan jalan mencari nilai probabilitas individu secara tersendiri berdasarkan formula binominal di atas, serta kemudian menjumlahkan semua hasil probabilitas individu yang bersangkutan. Prosedur sedemikian itu tidak mudah. Suatu cara yang efektif untuk menghitung hasil distribusi binominal kumulatif dapat dilakukan dengan bantuan sebuah tabel distribusi probabilitas binominal kumulatif. Secara simbolis, tabel binominal kumulatif memberikan nilai-nilai. Distribusi normal. Distribusi normal memegang peranan penting dalam statistika, khususnya dalam berbagai analisis untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan sampel yang diambil. Konsep distribusi normal sangat penting untuk dipahami, karena konsep ini mendasari asumsi pada distribusi sampling, pendugaan statistika maupun pengujian hipotesa. Distribusi normal adalah distribusi variabel kontinu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kurvanya mempunyai puncak tunggal. 2. Kurvanya berbentuk seperti lonceng. 3. Nilai rata-rata distribusi normal terletak di tengah kurva normal. Keempat, disebabkan distribusi normal mempunyai bentuk simetris, maka media dan modus juga berada di tengah-tengah kurva normal, sehingga nilai rata-rata median dan modus adalah sama. 5. Dua sisi kurva normal memanjang tak terbatas dan tak pernah menyentuh garis horizontal. Karakteristik distribusi kurva normal. Kurvanya dapat dilihat. 1. Kurva berbentuk genta. 2. Kurva berbentuk simetris. 3. Kurva normal berbentuk asiptosis. Keempat, kurva mencapai puncak pada saat X. 5. Luas daerah di bawah kurva adalah 1,5. Di sisi kanan nilai tengah dan setengah di sisi kiri. Definisi kurva normal. Bila X suatu pengubah acak normal dengan nilai tengah dan standar deviasi, maka persamaan kurva normalnya dapat dilihat pada layar. Dari fungsi dasar distribusi normal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk suatu distribusi normal tertentu pada dua parameter, yaitu rata-rata dan standar deviasi. Bentuk kurva distribusi normal dapat dilihat gambarnya ya. Terima kasih. Dari yang saya jelaskan, apabila ada salah kata dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.